Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Yang terhormat Bapak Priskardus Hermanto Chandra, SSM Hum, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Karakter Building Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Andrian Nugraha dengan NIM 27023541136 dari kelas DZDA. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan final exam untuk presentasi Project Based Learning Karakter Building Kewarganegaraan dengan judul Membangun Komunitas Berkelanjutan Berbasis Nilai Gotong Royong dengan Optimalisasi Peran Warga dalam Penataan Lingkungan Pemukiman. Ini terkait dengan SDGs nomor 11, yaitu Kota dan Komunitas Berkelanjutan. Dan berikut merupakan urutan materi presentasi yang akan saya sampaikan, diawali dengan latar belakang dan diakhiri dengan refleksi dari diri saya sendiri. Dan berikut merupakan learning outcome yang akan dicapai pada mata kuliah ini, yaitu pada LO5, merancang proyek yang mencerminkan partisipasi warga global, nasionalisme, dan identitas Indonesia. Dan berikut penjelasan dari proyek ini, diawali dengan latar belakang. Pada awalnya kita melakukan diskusi untuk mewujudkan SDGs nomor 11, yaitu berfokus pada kota dan komunitas yang nyaman dan layak huni untuk semua orang. Pada kesempatan kali ini, kita bisa lihat bahwa SDGs sangat dibutuhkan sebagai pandangan bagi warga dunia dan pastinya Indonesia. Dan bisa kita lihat di lingkungan kita saat sekarang ini, pengolahan sampah di lingkungan saat ini masih belum dilakukan secara maksimal, sehingga memerlukan perhatian lebih bagi kita dan tentunya bagi pemerintah. Berdasarkan fakta dari SIPSN, pada tahun 2024, Indonesia hasilkan 27,74 juta ton sampah. Ini setara dengan 1.000 unit mobil Avanza. Dan berdasarkan data Bank Dunia 2020, Indonesia merupakan penghasil sampah terbesar kelima di dunia. Dan apa yang kita harus tumbuhkan pada case-case ini, yaitu dengan semangat kewarganegaraan, menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama yang diwujudkan lewat gotong royong dan kolaborasi. Dan dengan target akhir atau tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan yang tertib, bersih, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun mendatang. Dan apa rumusan masalah pada proyek ini, yaitu pada item yang pertama, apa tantangan utama dalam membangun kesadaran kolektif warga sebagai bentuk tanggung jawab kewarganegaraan dalam pengelolaan sampah. Yang kedua, yaitu bagaimana nilai-nilai gotong royong sebagai praktik kewarganegaraan dapat diterapkan dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas. Dan tujuan proyek ini kita bagi sebagai dua, untuk komunitas masyarakat yang berhubungan dengan SDGs dan kewarganegaraan, dan untuk mahasiswa berhubungan dengan BGA atau Building Great Awareness. Untuk tujuan komunitas masyarakat, yaitu meningkatkan kesadaran warga akan tanggung jawab dalam pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan. Dan selanjutnya, membangun model kolaboratif berbasis gotong royong untuk mendorong terbentuknya komunitas mandiri, aktif, dan peduli lingkungan. Dan untuk mahasiswa dan tentunya untuk saya sendiri, tujuannya yaitu self-awareness, yaitu menyadari peran sebagai agen perubahan dan warga negara yang bertanggung jawab. Pada item adaptability, yaitu mampu beradaptasi serta berkontribusi dalam penyelesaian isu lingkungan. Dan tentunya pada item kolaborasi, kita mengembangkan kerjasama lintas sektor dengan menerapkan nilai gotong royong untuk membangun komunitas yang berkelanjutan. Dan berikut merupakan metode pelaksanaan dari proyek ini, yaitu kegiatan ini meliputi observasi lingkungan dengan melakukan wawancara dan tentunya FGD dengan lingkungan kelompok kita. Ini berfungsi untuk menggali peran warga serta nilai gotong royong dengan pembagian tugas individu yang dilakukan dengan wawancara mandiri dan kelompok, yaitu pembuatan proposal, diskusi, pengumpulan data, hingga presentasi hasil dan laporan akhir. Ini dilakukan selama kurang lebih dari 10 minggu, yaitu dimulai dari tanggal 2 Juni hingga 11 Agustus 2025. Dan berikut merupakan deskripsi pelaksanaan pada proyek ini. Saya ini melakukan podcast dengan mahasiswa dari kampus lain. Dan ini merupakan anggota-anggota dari kelompok yang lain juga melakukan wawancara untuk menggali informasi mengenai proyek ini. Dan ini merupakan link Google Drive yang bisa kita akses untuk melihat kumpulan file laporan pelaksanaan proyek untuk kelompok 7 DZDA. Dan dari hasil temuan dan solusi dari proyek ini, yang pertama, hasil temuan. Pada item pertama, warga berpartisipasi melakukan kepatuhan jadwal buang sampah, kerja bakti, iuran, dan fasilitas penampungan. Ini bisa kita lihat dengan kehidupan di tetangga dan tentunya di rumah dan di RT dan RW. Yang kedua, yaitu ada kendala utama, yaitu bahasa sosialisasi yang kurang sederhana, keterlibatan sebagian warga rendah, dan serta kebiasaan lama sulit diubah. Ini perlu difokuskan kembali. Yang ketiga, yaitu kesadaran kolektif belum merata akibat minimnya edukasi dan pemahaman dampak jangka panjang. Yang keempat, yaitu gotong royong tampak pada pengelolaan kompos, iuran, dan penyediaan kotak sampah. Ini bisa kita lihat bahwa pengelolaan kompos, iuran itu sudah terjadi di lingkungan rumah tangga dan rukun tetangga dan rukun warga. Yang kelima, yaitu program cukup efektif dalam menjaga kebersihan dengan mengurangi polusi dan membentuk perilaku positif menjaga lingkungan. Dan yang keenam, pastinya terdapat kolaborasi antara warga, pengurus RW, pemerintah, dan lembaga pendidikan. Dan berikut merupakan solusi yang bisa kita berikan untuk permasalahan ini, yaitu untuk item yang pertama, yaitu
Gunakan bahasa sosialisasi yang sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua yaitu tingkatkan edukasi praktis seperti pelatihan, pemilahan, dan pengolahan sampah. Yang ketiga yaitu pastinya memperkuat gotong royong dengan melalui jadwal yang rutin dan apresiasi terhadap partisipan yang melakukan gotong royong. Yang keempat yaitu mengembangkan inovasi lokal seperti pengelolaan kompos, bank sampah, dan sistem yang sudah terpadu. Yang kelima yaitu perluas kolaborasi lintas sektor dan lakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan gotong royong. Dan kesimpulan yang bisa kita ambil pada proyek ini yaitu partisipasi warga dalam menjaga lingkungan demi mendukung SDG 11 itu sudah cukup ada dan cukup kuat karena berlandasan semangat gotong royong dan rukun tetangga dan pastinya rukun warga. Namun pelaksanaannya masih terpotong-potong, belum konsisten dan terkendala beberapa faktor. Agar lebih efektif, perlu dibangun sistem yang terpadu secara bertahap, mengubah gotong royong dari sekedar seremonial menjadi kegiatan yang benar-benar fungsional dan nampak nyata pada penampakannya, yaitu dengan memperluas kerjasama dengan pihak eksternal, serta memberikan penghargaan bagi warga atau keluarga yang paling aktif untuk menjaga kebersihan. Dan refleksi diri yang bisa saya dapatkan dalam proyek ini yaitu saya berperan sebagai koordinator kelompok yang membagi tugas dan memfasilitasi diskusi agar semua anggota terlibat aktif. Kami dalam proyek ini mengangkat tema SDGs bukan tanpa alasan, karena untuk penataan lingkungan dan pemukiman. Untuk tugas individu, saya melakukan wawancara dengan mahasiswa dari kampus lain untuk mendapatkan sudut pandang generasi muda terkait isu pengelolaan lingkungan di daerah dia. Dan saya belajar dari proyek ini ada 3 nilai utama BGA, yaitu self-awareness, dengan sadar bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab saya sebagai warga. Adaptability, dengan mau menerima masukan dan menyesuaikan diri demi kebaikan bersama. Serta collaboration, dengan aktif membangun kerjasama dan gotong royong. Pengalaman ini membuat saya paham bahwa menjaga lingkungan butuh partisipasi semua orang, bukan hanya individu semata. Dan pastinya mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Itu merupakan refleksi dari diri saya terhadap proyek ini. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai proyek pada karakter building kewarganegaraan. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, terima kasih.